Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid menelan kekalahan kala menjamu Levante dalam lanjutan La Liga Spanyol. Asisten pelatih Los Blancos David Bettoni mengaku jika kekalahan itu menyakitkan. Madrid menghadapi Levante pada laga pekan ke-21 La Liga Spanyol, Sabtu 30 Januari 2021 malam. Bermain di Stadion Alfredo Di Stéfano, Los Blancos secara mengejutkan takluk dengan skor 1-2. Madrid harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-9. Mereka kehilangan Eder Militão yang mendapatkan kartu merah usai melanggar Sergio Leon. Meski begitu, Madrid justru mampu unggul lebih dahulu. Marco Asensio berhasil menjebol gawang Levante pada menit ke-13. Namun tim tamu bisa menyamakan kedudukan. Levante pada akhirnya memastikan kemenangan setelah Roger Marti mencetak gol pada menit ke-78. David Bettoni mengaku sulit menerima hasil pertandingan ini. Dia pun juga menyayangkan kartu merah yang didapatkan Eder Militão sehingga mengubah jalannya pertandingan. Ini kekalahan yang sulit diterima, terutama setelah menit ke-9 yang membuat pertandingan menjadi sulit. Kami mencetak gol bagus, tetapi Levante menyamakan kedudukan. Kami memulai babak kedua dengan sangat baik. Kami terus menekan dan menunjukkan karakter kami yang sesungguhnya. Kami punya 2 peluang, kemudian gol kedua mereka dan itu semakin sulit. Kami mengubah banyak hal tetapi kami tidak bisa mencetak gol, kata Bettoni. Kendati demikian, pria berusia 49 tahun itu tetap mengapresiasi perjuangan Karim Benzema dan kawan-kawan meski hasilnya sulit diterima. Kekalahan ini menyakitkan, tapi saya melihat tim bermain dengan sikap yang hebat. Mereka sedih tetapi mereka tetap berjuang sampai akhir, puji Bettoni. Asisten pelatih Real Madrid David Bettoni batal menjalankan strateginya karena instruksi via telepon dari Zidane. Didampingi David Bettoni di pinggir lapangan, Real Madrid menuai hasil minor saat bersua Levante pada laga pekan ke-21 La Liga Spanyol. Bahkan Madrid harus mentas dengan 10 pemain. Dalam kondisi sektor pertahanan bolong, Bettoni tidak memasukkan bek tambahan. Pria asal Prancis itu justru menggunakan jatah pergantian pemain untuk memasukkan 2 penyerang dan 1 gelandang, yakni Vinicius Junior, Mariano Diaz serta Sergio Arribas. Dia mengaku awalnya ingin memasukkan pemain bertahan, namun strategi tersebut berubah setelah Bettoni menerima telepon dari Zidane. Zizou sendiri belum bisa mendampingi skuad Real Madrid karena masih dalam masa karantina COVID-19. Ide pertama saya adalah menerjunkan bek tengah. Namun dengan kepala dingin dan setelah berbicara dengan Zidane, kami memutuskan untuk mengeluarkan gelandang dan menarik Casemiro ke pertahanan, tutur Bettoni. Kekalahan dari Levante membuat jalan Real Madrid mempertahankan gelar juara Liga Spanyol semakin terjal. Mereka menduduki peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 40 poin dari 20 pertandingan. Real Madrid kembali menelan hasil mengecewakan di La Liga Spanyol. Los Blancos takluk 1-2 dari Levante. Masalah Madrid kembali terulang lagi di laga ini. Lini belakang rapuh, lini serang tumpul dan minim kreasi di lini tengah. Situasi semakin buruk karena bermain dengan 10 pemain. Ya, Madrid harus bermain dengan 10 poin nyaris sepanjang laga usai kartu merah dari Militão pada menit ke-9. Bek tengah pengganti Sergio Ramos ini membuat kesalahan tak perlu saat menghentikan lawan. Kesalahan ini pun begitu mengecewakan bagi fans. Suara-suara pemecatan Zidane kembali berkumandang. Kritikan untuk para pemain pun mengalir deras. Setidaknya ada 5 pelajaran dari kekalahan Real Madrid kali ini. Apa saja? Berikut informasinya. Bek Madrid rapuh. Madrid masih tanpa Sergio Ramos dan perbedaannya begitu terasa. Barisan bek Madrid tampak jauh lebih rapuh, terlalu banyak membuat kesalahan sendiri. Bahkan kali ini Los Blancos kehilangan 1 bek tengah usai kartu merah Eder Militão pada menit ke-9. Tentu kartu merah ini sangat berpengaruh pada 80 menit pertandingan yang tersisa. 3 bek Madrid yang tersisa, Varane, Mendy, Odriozola pun main buruk. Odriozola membuat kesalahan fatal pada gol lain Levante, lalu semua bek lengah pada proses gol lainnya. Diselamatkan Courtois. Dengan barisan bek yang begitu buruk, Madrid cukup beruntung masih punya Thibaut Courtois. Papan skor mungkin lebih mengecewakan andai bukan Courtois yang berdiri di bawah Mister. Kiper Belgia ini membuat total 6 penyelamatan, termasuk memuntahkan penalti Roger di pertengahan babak kedua. Courtois jadi pemain yang paling bekerja keras di lapangan. Sayang rekan-rekannya tidak bisa membuatnya meminimalisir peluang lawan. Tumpul di depan. Tidak hanya bermasalah di belakang, Madrid juga buruk di lini serang. Hanya Marco Asensio yang terbilang cukup bagus, sisanya buruk. Karim Benzema tampak kesulitan menemukan celah. Eden Hazard jauh lebih buruk lagi. Serangan-serangan Madrid pun terlalu mudah dihentikan.
Madrid hanya melepaskan 8 tembakan, 2 tepat sasaran. Sebagian besar tembakan ini di luar kotak penalti. Levante tidak benar-benar terancam. Toni Kroos sebenarnya tampil impresif dengan umpan-umpan akurat. Sayangnya gagal dimaksimalkan para penyerang. Hazard main buruk lagi. Ya, Hazard lagi-lagi gagal memenuhi ekspektasi. Performanya begitu buruk, jauh di bawah standar Los Blancos. Ex-Chelsea ini terlalu sering kehilangan bola setiap kali mencoba menciptakan sesuatu. Pergerakannya lambat dan mudah dihentikan. Hazard bahkan tidak bisa bermain penuh. Ia ditarik pada menit ke-60. Hazard yang sekarang jelas belum seperti Hazard yang dulu bersinar saat di Chelsea. Zidane out. Kekalahan ini mempersulit posisi Zidane, yang bahkan tidak bisa hadir di tepi lapangan karena COVID-19. Zidane sudah diserang kritik sejak beberapa pekan lalu. Beberapa keputusannya dianggap keliru, termasuk meminjamkan pemain-pemain muda berbakatnya yang bersinar di klub lain. Zidane masih mempercayai nama-nama Madrid yang sudah mulai habis. Dan fans Los Blancos terlihat jelas mulai habis kesabaran. Real Madrid nampaknya benar-benar serius ingin memboyong Kylian Mbappe. El Real diberitakan siap menumbalkan Vinicius Junior agar bisa mendapatkan sang pemain. Sosok Mbappe sudah lama dikaitkan dengan Real Madrid. Penyerang muda PSG itu dilaporkan jadi pemain idaman Zidane dalam 2 tahun terakhir. Menurut gosip yang beredar, Real Madrid akan mencoba mendatangkan sang striker di musim panas ini. Mbappe juga dilaporkan sudah siap pindah ke klub ibu kota Spanyol. Marca mengklaim bahwa Real Madrid tengah memutar otak untuk mendapatkan jasa Mbappe. El Real dilaporkan siap mengorbankan Vinicius Junior untuk mendapatkan sang penyerang. Menurut laporan tersebut, Real Madrid tengah mengalami kesulitan ekonomi. Pemasukan mereka menurun drastis akibat pandemi virus corona. Sementara itu, mereka juga punya tanggung jawab besar merenovasi Santiago Bernabeu. Jadi mereka sulit untuk menebus Mbappe dengan mahar transfer yang berada di kisaran angka 200 juta euro. Demi mengamankan jasa Mbappe, Real Madrid akan mencoba menawarkan Vinicius ke PSG. PSG sudah lama mengincar Vinicius. Mereka menilai sang winger berpotensi menjadi pemain top di masa depan. Itulah mengapa Real Madrid mencoba untuk memasukkan Vinicius dalam tawaran mereka ke PSG, agar mereka tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan jasanya. PSG nampaknya harus menjual Mbappe di musim panas ini, karena kontrak sang pemain akan habis di musim panas tahun 2022. Bulan Januari 2021 bisa disebut sebagai bulan yang kelam bagi Real Madrid di bawah era kepemimpinan Zinedine Zidane. Real Madrid baru saja menelan kekalahan dari Levante dalam lanjutan La Liga Spanyol pekan ke-21. Di sisi lain, hasil negatif yang diraih pasukan Zidane menjadi catatan tersendiri. Sejak Januari 2021, Real Madrid diterpa hasil buruk dan inkonsisten di bawah era kepemimpinan Zidane. 2 trofi yang bisa mereka genggam pada musim ini lenyap setelah takluk dari Athletic Bilbao pada semifinal Piala Super Spanyol dan kandas pada babak 32 besar Copa del Rey di tangan tim Segunda back Alcoyano. Dilansir dari Marca, setahun yang lalu Real Madrid tampak perkasa dengan memenangkan 6 dari 7 laga mereka pada awal tahun 2020. Madrid lalu berhasil menyabet Piala Super Spanyol dan berada di jalur perburuan gelar Liga Spanyol. Namun pada Januari 2021, Madrid telah kehilangan 2 trofi dan menelan kekalahan 3 kali di semua kompetisi. Pada Januari 2021, Madrid tercatat kalah dari Athletic Bilbao, Alcoyano dan Levante, serta meraih hasil seri dengan Osasuna. Jika ditotal, Real Madrid telah kalah pada 8 pertandingan musim ini. Lebih banyak dari 7 kekalahan yang mereka derita dalam 51 pertandingan musim lalu di semua ajang kompetisi. Musim ini Madrid telah mengalami 4 kekalahan pada Liga Spanyol dari 20 pertandingan yang telah dilakoni. Berbeda dari tim lain, Real Madrid patut menghadapi suatu fakta tidak punya pemain legendaris. Usir Cristiano Ronaldo dan kemungkinan besar Sergio Ramos, hal ini disebabkan oleh Florentino Perez. Kesetiaan jadi hadiah terbesar yang pernah dipersembahkan oleh sang kapten dan CR7 ketika berseragam Los Blancos. Hasilnya fantastis. Madrid mampu memenangi 15 gelar berbeda termasuk diantaranya 4 trofi Liga Champions. Tergabungnya mereka di angkatan Los Galacticos membuat wajah Real Madrid jadi klub yang paling diperhitungkan di Eropa. Kendati terjadi pergantian pelatih dari Zidane, Carlo Ancelotti dan Jose Mourinho, pemain ini jadi kuncinya. Punya kepercayaan akan akhiri karir di Santiago Bernabeu dengan status legenda, loyalitas keduanya justru diakhiri oleh sang presiden Real Madrid sendiri. Ya, melansir laman Marca, Perez menjadi alasan kepergian 2 pemain unggulannya itu. Ronaldo yang terkenal sebagai juru gedor lewat 450 gol dalam 438 laga gagal memperpanjang kontraknya bersama Los Blancos. Alasannya sederhana, impiannya naik gaji sekitar 30 juta euro atau setara dengan 510 miliar per tahunnya enggak dikabulkan. Sempat punya masalah dengan pembayaran pajak, winger Portugal itu pun merasa kecewa jeripayanya menangi Liga Champions 2018 dibalas tanpa dukungan Real Madrid. Alhasil ia mendesak dijual ke Juventus dengan harga 100 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Tak butuh waktu lama, Ramos kini pun merasakan apa yang dialami oleh mantan rekan setimnya itu.
Habiskah masa bakti lebih dari 15 tahun tak buat bek asal Spanyol itu layak di mata Perez yang ogah kabulkan gajinya naik lagi. Alhasil daripada lama-lama, akhir musim La Liga Spanyol nanti pemain berusia 34 tahun itu pun bisa hengkang. Tentunya hal ini bisa jadi masalah mengingat tim identik warna putih ini tidak punya sosok pengganti sepadan di era kepelatihan Zidane. Korban keganasan orang nomor satu klub bukan mereka saja. Ada beberapa nama tenar seperti Fernando Hierro, Luis Figo, Raul dan Iker Casillas. Ada beberapa pemain yang masih memendam benci kepadanya, sementara hubungan dari lainnya mulai membaik. Kondisi Florentino Perez yang tidak mau ambil rugi ketersediaan Ronaldo dan bahkan Ramos ini pun membawa pengaruh besar bagi kelangsungan Real Madrid. Bisakah skuad Zidane pertahankan La Liga Spanyol? Patut dinantikan bagaimana strategi anyar mereka.